Gitu. Jadi udah berpendapat dong dengan Bopak, ya kan, di salah satu fokus juga melawak, membuat orang ketawa, tapi merendahkan orang lain biar orang itu ketawa. Nah, itu Bopak ini produk lama yang komedi, sehingga dia pasti tidak akan setuju, karena dia berpikir komedi ya komedi, lu komedi aja lucu, gali apa yang bikin orang lucu, cari kalau lu memang mau jadi untuk komedi, cari apa yang bikin orang lucu tanpa menghina orang, tanpa menjatuhkan orang. Itu gue setuju sama Bopak karena dia produk lama. Kata saya ini kan acara Main Seraya ini kan sebenarnya kan bukan yang sehari 2 hari kemarin ya kayak itu udah terjadi saat sekitar 4 bulan 5 bulan yang lalu. Tapi rame saat ditayangkan di suatu program Iya. Program Netflix lah. Iya, karena kan TV Idola, apa program tapi Idola. kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dari kapan tahu aja kak dipermasalahkan gitu? Saya orang yang namanya orang masa-masa kritis, masa-masa dia jatuh, masa-masa dia kecengklak, masa-masa itu ada masa-masanya. Kita nggak tahu masa-masanya. Ya kan nggak tahu masa-masanya. Masa-masa apesnya orang pun kita nggak tahu, gitu loh. Jadi yang mungkin karena ini juga ditayangkan dengan TV, dengan program yang memang disukain orang, jadi lama-lama orang dari share ke share, gitu, dari mulut ke mulut. Aku juga cukup menyayangkan ya, misalnya Raffi Ahmad gitu ya, maupun gosip-gosip di luar sana mau gimana, tapi kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Dari zaman dulu seorang Raffi Ahmad itu mati-matian dia, pagi TV sini, siang TV sini, malam TV sini, ini TV, habis itu maghrib dia pernah lagi syuting bareng sama gue Juragan Lenong, produksi multi passion waktu itu. Kerjanya udah nggak pandang waktu, orang namanya kerja. Ya masuk lo, gue pernah main sama Raffi Ahmad ini gitu. Iya, jadi kerjanya Raffi Ahmad itu, kalaupun andainya jangan Raffi Ahmad, kita aja kalau kerja kayak dia, dari pagi pergi sana pergi sini seolah-olah nggak ada jam tidur, mungkin tidurnya hanya di mobil. Itu pantas kalau dia lagi menikmatin hasil. Jangan kita curiga, kecuali ada artis dateng yang nggak punya talenta, nggak ada kemanapun dia, kita nggak tahu kerjanya, nggak tahu syutingnya, tiba-tiba dia kaya raya, itu baru kita curigai. Ini kan kita lihat kerja kerasnya dari kecil, mati-matian lo banding harga, bener lo kata wartawan. Iya, jadi miliarder kok karena dia tampil di YouTube, ya kan, dan penghasilan YouTube, ya kan dipilih jadi gubernur, gimana itu? Nah, kayak Pak KDM, YouTuber ya. Mau YouTuber mau apa, kalau memang pilihan masyarakat jatuh ke dia, ya biarin masyarakatnya milih. Kan Anda juga berarti Anda kan seorang public figure, seorang komedian, coba nanti maju. Coba. Siapa tuh terpilih? Jadi nanti Pak KDM bisa bilang, "Oh, komedian terpilih jadi ini nih." Coba. Jangan dikirain faktor kemenangan itu banyak loh. Faktor X-nya banyak banget. Keberuntungan, pemilihan orang dari sekian banyak orang bisa datang berbondong-bondong ke TPS untuk menusuk dia, jangan gatel banget. itu faktornya banyak kalau untuk pemimpin itu menangnya. Jadi menurut gue, kalau memang kita merasa diri kita hebat dari yang kita omongin, coba 4 tahun lagi kita caleg atau kita ikut pilkada, terpilih nggak? Coba deh. Nah, di situ kita akan merasakan betapa susahnya untuk menjadi pemenang. Gue caleg 2 kali gagal DPR RI, bos. Makanya gue merasakan. Gue calon PAW sudah tinggal calon PAW DPR RI, itu pun gue masih, keberuntungan gue nggak ada. Itu loh. Jadi tapi kita nggak perlu sirik, kita cukup legowo. Memang kita belum waktunya, sabar. Ya, Tapi kan sabar. kesabaran juga ada juga yang akhirnya melaporkan ke Polda Metro Jaya karena ketersinggungan warga NU kalau nggak salah. Nah, gimana? Ya, yang itu yang gue lihat waktu itu yang kata-katanya begini, soal tambang. Yang gue dengar NU Muhammadiyah ya, kalau nggak salah ya, tolong dikoreksi. Setelah mendukung ini dan menang dan sekarang dapat tambang di mana-mana gitu loh ya. Siapa yang nggak tersinggung? Gitu loh. Kalau itu benar, itu sebenarnya juga, kalau nggak benar itu fitnah. Kalau itu benar juga nggak perlu diomongin juga kali.
emang kamu punya bukti gitu loh, emang kamu ini itu nanti yang mungkin akan di LP itu yang bikin repot, bikin waktu kita terbuang, bolak-balik, pemikiran juga jadi terpecah-pecah gitu loh. Memang kita merasa oh gua nggak takut, ngapain gua takut gitu, tapi itu cukup melelahkan LP itu, bolak-balik dipanggilnya, kita nggak konsen, kita gitu-gitu. Itu maksud aku itu kita tunggu aja, kemarin dilaporin ya, kita tunggu aja nanti LP-nya itu apakah berjalan sesuai dengan keinginan yang meng-LP-kan. Tapi kan Bunda juga sudah menyatakan memang ada laporan dari salah satu. Iya. Itu sudah ada. Tapi untuk polisinya, Bunda kritik untuk membangun oke, tapi kritik untuk membody shaming Membody shaming. Isi orang tidak setuju Bunda. Poin ini Bunda. Iya. Kalau kritik misalnya kita mengkritik, tidak ada larangan untuk mengkritik loh. Ya kan, tidak larang kan? Kalau untuk membangun negara kita lebih maju, untuk membuat kita wake up, bikin kita semangat, bikin anak-anak muda juga bersemangat untuk menjadi pejabat, bikin anak muda kita pengen menjadi cita-citanya kayak dulu, pengen cita-cita gue jadi presiden, cita-cita pengen jadi ini, mana ada dulu gak kayak sekarang, cita-cita kamu apa, YouTuber nggak ada, presiden, ya kan, insinyur, yang tinggi setinggi-tinggi langit, karena ada gantungan cita setinggi langit. Nah kalau misalnya untuk mendidik, untuk membangun, untuk membangkitkan gelora ke apa kita kebangsaan kita sah-sah aja, tapi jangan menjatuhkan apalagi body shaming. Apalagi di pejabat negara ya Bunda. Pejabat negara malu kita sama negara lain karena kita warganya gitu loh. Mungkin dia tetap tidak akan meminta maaf sebenarnya itu semua orang punya keyakinan. Bunda kan tadi ngomong Iya. keyakinan. Iya. Kata keyakinan itu kan tinggal mindset masyarakat Betul. berbalik. Betul. Ya kan ngantuk dikatakan mindsetnya apa, ya kan filosofinya apa. Dengan kata mindset atau keyakinan itu juga tetap tidak baik dengan perkataan dia, kan keyakinan saya Iya. bahwa si A begini, si B begini. Aku lihat Kata keyakinan. dia pinter, dia sudah koordinasi, sudah ngomong nih. Kalau misalnya gua ngomong begini supaya gua nggak kena apa nih? Oh pakai ini. Tapi kan kalau kayak gitu kan mens rea nih, ada mens rea di situ bahwa kita sebenarnya pengen mengakali yang tadinya jelek jadi pengen nggak bisa dituntut, kan itu sebenarnya hati kita. Orang semua tergantung dari niatnya, dan minta maaf tidak membuat kita tumbang, minta maaf tidak bikin kita jatuh, minta maaf tidak bikin kita rendah. Itu menurut gue. Minta maaf, dan jangan lupa masyarakat dan netizen Indonesia itu adalah maha pemaaf. Lebih bagus minta maaf daripada terus menjadi jejak digital yang nggak bagus, menurut gue. Oh.